Pernah nggak sih udah modal gede tapi bisnis rasanya nggak bisa sesuai harapan? Bukannya berkembang malah jalan di tempat atau bahkan turun? Banyak yang berpikir modal itu kunci utama untuk bisnis sukses. Tapi apakah benar modal saja sudah cukup buat bisnis kita tumbuh? Yuk kita bahas, bukan sekadar modal, tapi gimana caranya modal bisa jadi katalis pertumbuhan bisnis yang sebenarnya. Apa itu modal dalam bisnis? Modal sering dianggap seperti bahan bakar bagi mobil. Penting untuk mulai bergerak, tapi modal itu apa sih sebenarnya? Modal dalam bisnis bisa berarti dana yang kita miliki, sumber daya, atau bahkan waktu yang diinvestasikan. Sayangnya, banyak yang berpikir punya modal besar sama dengan bisnis pasti sukses. Nah, kami di sini buat bantu meluruskan pandangan ini. Kenapa modal bukan segalanya? Modal memang penting, tapi ingat, modal bukan satu-satunya syarat buat bisnis bisa melesat. Misalnya, berapa banyak startup yang punya pendanaan besar tapi akhirnya gagal? Kenapa? Karena pertumbuhan bukan hanya soal uang, ada yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan modal tersebut dengan strategi yang tepat. Memahami katalis pertumbuhan dalam bisnis. Katalis di sini berarti faktor yang bisa mempercepat atau mendukung pertumbuhan bisnis secara signifikan. Jadi bukan cuma modal ada, bisnis jalan. Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan itu perlu pendekatan yang strategis, semacam rencana permainan atau game plan, misalnya modal untuk inovasi produk, pemasaran yang efektif, atau bahkan pengembangan SDM yang berkualitas. Inovasi produk. Bayangkan, jika modal yang ada dialokasikan untuk mengembangkan produk yang lebih relevan dan diminati pasar. Kita jadi punya daya saing yang beda, bahkan lebih kuat. Produk yang inovatif itu ibarat magnet bagi pelanggan. Pemasaran efektif. Di era digital, pemasaran yang tepat sasaran bisa bikin modal yang kita punya bekerja lebih efektif. Daripada pasang iklan di tempat yang nggak sesuai, kita bisa target audiens yang memang potensial untuk jadi pelanggan setia. Pengembangan SDM, jangan lupa, modal itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas tim kita. Kalau tim kita solid, paham visi, dan terlatih, pertumbuhan bisnis kita bisa lebih terjamin. Selanjutnya, strategi tepat untuk mengoptimalkan modal sebagai katalis. Modal yang besar gak akan banyak berguna tanpa strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa cara untuk membuat modal yang kita miliki menjadi katalis yang efektif. Yang pertama, lakukan analisis pasar yang mendalam. Sebelum memutuskan kemana modal kita akan dialokasikan, penting untuk tahu dulu kondisi pasar. Apakah ada kebutuhan atau tren yang bisa kita manfaatkan? Dengan riset yang baik, modal yang kita punya bisa lebih efektif digunakan dan sesuai dengan target pasar. Yang kedua, prioritaskan investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan. Misalnya, di antara memperbesar kantor atau memperbaiki layanan pelanggan, mana yang lebih punya efek langsung terhadap bisnis. Memahami prioritas ini bisa membuat setiap rupiah modal bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, gunakan metode budgeting yang fleksibel. Modal yang kita miliki perlu dialokasikan dengan cara yang dinamis dan fleksibel. Jangan terlalu kaku dalam menentukan anggaran. Misalnya, jika ada peluang baru di pemasaran digital yang lagi tren, jangan takut untuk mengalihkan anggaran ke situ. Mari kita lihat studi kasus yang pernah terjadi di dunia bisnis. Perusahaan X misalnya, punya modal cukup besar dari investor. Alih-alih membuang modal tersebut ke berbagai proyek tanpa arah, mereka fokus dulu pada satu area yang bisa jadi game changer bagi mereka. Di sini, mereka memutuskan untuk mengalokasikan sebagian besar modal pada pengembangan teknologi produk mereka. Hasilnya, mereka berhasil mendominasi pasar dan meningkatkan nilai perusahaan secara eksponensial. Meskipun strategi sudah dijalankan dengan benar, tetap ada tantangan yang sering muncul. Misalnya, yang pertama, risiko pengelolaan modal. Salah pengelolaan bisa membuat modal habis tanpa hasil. Yang kedua, faktor eksternal. Kondisi ekonomi, regulasi, atau tren pasar bisa mempengaruhi hasil investasi modal. Yang ketiga, fokus yang terlalu lebar. Kadang, terlalu banyak proyek yang dibiayai bisa bikin fokus perusahaan melemah. Untuk menghadapi ini, penting untuk punya sistem evaluasi yang berjalan baik. Misalnya, apakah setiap 3 bulan kita review hasil investasi modal? Apakah ada target yang bisa jadi indikator sukses atau gagal? Selanjutnya, langkah-langkah praktis untuk mengoptimalkan modal sebagai katalis. Yang pertama, tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Modal sebaiknya digunakan untuk tujuan yang jelas dan bisa diukur keberhasilannya. Misalnya, kalau fokusnya adalah meningkatkan pemasaran, tetapkan metrik seperti jumlah leads, konversi, atau engagement. Yang kedua, lakukan pengelolaan risiko. Jangan lupa untuk punya cadangan modal sebagai dana darurat atau jaring pengaman. Dengan cara ini, kita bisa tetap fleksibel kalau tiba-tiba ada kondisi yang tidak terduga. Yang ketiga, evaluasi berkala. Jangan tunggu sampai akhir tahun untuk mengevaluasi penggunaan modal. Lakukan evaluasi setiap kuartal atau bahkan per bulan untuk memastikan semua tetap sesuai rencana. Modal kalau dikelola dengan baik bisa menjadi bahan bakar yang membawa bisnis ke level berikutnya. Tapi tanpa strategi, modal cuma jadi angka yang habis tanpa bekas. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita ubah pandangan kita soal modal. Fokus pada bagaimana
modal bisa menjadi katalis nyata bagi pertumbuhan bisnis. Intinya, modal memang penting, tapi yang lebih penting adalah cara kita mengelola modal tersebut dengan cerdas dan strategis. Bukan sekadar menambah angka modal, tapi bagaimana modal itu bisa mendukung visi kita dan menjadi faktor yang mempercepat bisnis kita mencapai tujuan. Jadi, bagaimana modal yang kalian punya sekarang? Sudahkah menjadi katalis untuk pertumbuhan bisnis? Atau masih sekadar angka? Yuk coba terapkan strategi-strategi ini untuk membuat setiap rupiah modal jadi lebih berarti bagi pertumbuhan bisnis kita. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.